Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elyanuar Ridiantomo, CGP Angkatan 7, berasal dari SDN Joglo 10 Pagi dengan fasilitator Agustus Wandi dan pengajar praktek Erni Kusumawati ST. Hari ini saya akan mempraktekkan kegiatan coaching dengan rekan sejawat yang hari ini akan didampingi atau bersama dengan rekan saya yang bernama Saya Nur Rahmawati, bertugas di SDN Joglo 10 Pagi. Saya mengajar di kelas 1. Hari ini apa yang kami lakukan adalah kegiatan coach yang berhubungan dengan akademik, di mana yang kami lakukan tentunya insya Allah akan bermanfaat bagi rekan-rekan sejawat yang melihat ataupun bagi CGP selanjutnya. Baik, akan kita mulai dan silakan teman-teman bisa menyaksikan kegiatan kami. Assalamualaikum Bu Nur Rahmawati. Waalaikumsalam Pak El. Alhamdulillah nih ya, kita ketemu walaupun satu sekolah tapi belum tentu ngobrol. Kemarin sempat ngomong kepada Bu Ros ya, katanya ingin ketemu Pak El. Iya Pak El. Tentang apa ya kamu ngomong ya tentang ini? Ini tentang pembelajaran di kelas Pak El. Kebetulan saya mengajar di kelas 1. Dari awal masuk kelas 1 saya sudah memetakan peserta didik. Lalu mungkin ada masalah saya catat. Kebetulan masalah yang saya hadapi di kelas 1 ini, di semester 2 ini masih ada aja, karena dari 32 siswa ada 8 anak yang belum memahami materi. Kalau baca sih sudah Pak El, mereka sudah lancar membaca, tetapi memahami materi yang namanya kelas 1 baru awal masuk di SD, mungkin ya butuh motivasi, stimulus. Lalu ada masalah, saya catat, lalu saya ingin memperbaiki masalah saya di kelas tersebut agar mereka juga dapat memperbaiki belajar mereka. Oh, jadi tujuannya setidaknya tukar pandangan, tukar pikiran gitu ya tentang kegiatan pembelajaran di kelas. Bu Norma, katanya 32 ada 8 yang bermasalah. Iya. Yang punya harus dispesialisasikan gitu. Atau bagaimana itu maksudnya? Iya, yang mungkin mereka harus saya fasilitasi lebih dari yang mampu memahami materi. Pas saya lihat-lihat, oh ini anak ada kekurangannya, mungkin dari minat dalam belajar, lalu akademiknya atau pengetahuannya dia kurang. Oh berarti saya harus memperlakukan dia tidak sama dengan yang sudah mampu. Saya ingin membantu dia agar dia bisa memperbaiki cara belajarnya. Dari permasalahan tadi, setidaknya Bu Norma udah melakukan apa ini? Udah punya daya juang apa, kalau orang ngomong apa sih yang sudah dilakukan untuk mengatasi 8 siswanya ini? 8 siswa saya sudah berusaha dengan membantu mereka, mungkin dari pribadi. Saya dekatkan mereka, saya tanya kesulitannya, lalu saya juga namanya kelas 1, saya maju suruh ke depan, suruh membaca, lalu saya kasih pertanyaan. Oh dia belum bisa menjawab, oh berarti saya stimulus Pak. Saya stimulus, oh ini seperti ini, lalu saya tanya-tanya ini seperti ini. Mungkin dengan pribadi, dengan pendekatan pribadi bisa membantu dia dalam memahami materi Pak. Sampai saat itu berarti kan Ibu sudah melakukan yang maksimal. Kalau dari penjelasan ini ada nggak, kalau boleh Pak El tahu, kolaborasi yang Ibu lakukan dengan wali murid atau dengan pihak sekolah, ada tidak? Untuk kolaborasi sangat penting Pak, apalagi ini menyangkut belajar seorang peserta didik. Saya kolaborasi dengan orang tua muridnya. Kadang saya nanya dengan orang tua muridnya, ini anak didampingi tidak belajarnya. Saya tanya, kebetulan dia menjawab orang tua murid tersebut, oh saya bekerja Bu, saya tidak dapat mendampingi. Oh saya beri nasihat agar mereka mendampingi, karena ini baru kelas 1, harus didampingi, jangan sampai dilepas. Lalu saya juga kolaborasi dengan guru-guru yang ada di sekolah,
yang sudah terbiasa atau sudah pernah mengajar di kelas 1, bagaimana cara menghadapi siswa yang belum memahami materi. Lalu saya juga kolaborasi dengan kepala sekolah. Pasti saya setiap ada rapat ada yang harus sampaikan kepada kepala sekolah bahwa kelas 1 ada 32, ada yang sudah membaca, sudah bisa membaca, sudah bisa menulis, tetapi memahami materinya masih ada yang belum. Wah, luar biasa sekali ya, berarti guru kelas 1 kelihatannya santai ternyata ribet juga ya. Iya, karena awal dari kelas 1 ini Pak harus diperbaiki. Iya, kalau dasarnya udah kuat insya Allah kuat. Nah, kalau dia dari skala keberhasilan yang tadi itu skala berapa kalau yang awalnya dari mulai 1 sampai 10 berani berapa keberhasilannya yang awal dengan tadi kegiatan yang dilakukan norma pertama? Dari kemarin dari 8 anak ini skalanya mungkin saya ingin mencapai di angka 8 Pak, karena 2 anak ini harus saya dampingi terus. Masih ada 2 ada 2 anak dari 8 anak ini. 6 anak ini alhamdulillah sudah ada kemajuan Pak. Tetapi 2 anak ini ternyata dia belum sudah bisa, cuman masih perlu bantuan saya. Maka saya dekatkan lagi dengan dia. Jika ada kesulitan saya dekatkan dia. Kalau ada nggak sih rekan sejawat yang dipandang mungkin atau bisa membantu ketercapaian itu, mungkin ada tidak? Pasti ada Pak, kita nggak mungkin kerja sendiri. Saya juga harus mencari teman, bagaimana cara menghadapi masalah ini. Saya tanya-tanya baik dari guru yang mengajar kelas rendah maupun guru di kelas tinggi Pak. Saya bertanya atau menukar pikiran, lalu menceritakan apa yang terjadi. Alhamdulillah mereka membantu, memberikan solusi. Oh, saya harus lebih dekatkan lagi nih anak, dan mencari strategi pembelajaran yang baik agar anak ini bisa mencapai pembelajaran sesuai dengan kemampuannya. Berarti target 8 itu luar biasa ya, tinggi ya. Ada nggak sih hambatan yang dominan yang selama ini dilakukan? Hambatan mungkin waktu ya Pak ya. Waktu karena kelas 1 ini masih dalam tahap mengenal di lingkungan sekolah SD. Lalu mungkin kalau misalkan dia lama-lama di sekolah dia belum kuat Pak, karena dia butuh istirahat juga, dia butuh penyegaran. Maka setiap pembelajaran saya selalu memberikan ice breaking Pak, agar dia semangat dalam belajar. Kayak apa itu ice breaking kelas 1? Kan kalau kelas tinggi bisa gampang ya? Dia kelas 1 pas waktu di kelas itu saya melihat ada ice breaking apa tuh? Tepuk profesi ya, gimana? tepuk profesi. Saya mencari kalau misalkan materi ini saya mencari bagaimana ice breaking ini menyangkut materi ini. Saya mencoba mencari seperti tepuk sesuai dengan materi, kayak matematika tepuk penjumlahan, tepuk profesi itu ngarang sendiri. Ada juga yang modifikasi dari lain. Modifikasi dari sekolah lain, saya mencari-cari di YouTube. Oh, luar biasa. Jadi kelas 1 berarti otomatis gurunya harus lebih kreatif ya. Iya, pokoknya membuat mereka senyaman mungkin agar tidak bosan dalam kelas Pak. Benar mah, tadi luar biasa sekali, ada SDG-nya diciptakan sendiri ataupun kolaboratif atau ATM dari YouTube ya. Kalau target tadi 1 sampai 8, skala 8 itu dalam jangka sejak kita ngomong ini ngobrol kira-kira berapa minggu ini sebentar lagi ada kegiatan ini ya, kegiatan SAS ya. Kira-kira berapa dalam minggu ini tercapai enggak? Kalau dalam insya Allah tercapai Pak. Saya harus yakin, kalau nggak yakin kasihan peserta didik saya. Saya yakin dia pasti bisa. Dia bisa mengimbangi teman-temannya yang lain. Kalau ini tolak ukur keberhasilannya dilihat dari apa nanti? Dia mampu memahami materi yang diberikan oleh saya, lalu dari hasil-hasil latihan ataupun ulangan, nilai dia juga lebih baik dari kemarin. Iya, dari 8 orang itu paling tidak tadi target 6 ya. Berarti kalau 2 masih yang 2 itu berarti ada kemungkinan gimana kalau yang 2 itu? Yang kedua itu bukannya dia tidak bisa, cuman agak lambat.
agak Mungkin lambat. setelah saya memperbaiki pembelajaran, dia juga bisa mengimbangi teman-teman yang lain. Iya, iya. Artinya tujuan dasarnya berarti semuanya 88-nya lolos ya, Lolos. kompetensinya tercapai. Kalau komitmen ibu sendiri nih, komitmen ibu sendiri kan tadi mau skala sampai 8, kemudian dari 8 ya 88-nya, komitmennya apa sih yang dilakukan, komitmennya loh? Komitmen saya sebagai guru ya jelas saya harus memperbaiki pembelajaran sampai murid saya bisa memahami materi yang saya berikan, dan mereka mencapai ketuntasan dalam pembelajaran. Oh iya, kalau tadi kan udah komitmennya, udah bener-bener ada kemauan dari diri sendiri. Kalau dukungan dari pihak sekolah ada tidak? Alhamdulillah, dukungan dari sekolah mendukung sekali, apalagi ini menyangkut peserta didik di kelas 1, dari kepala sekolah, guru-guru kelas tinggi, kelas rendah, mereka sangat membantu, bahkan orang tua murid pun sangat membantu dalam memahami karakter mereka. Bu, kalau ada gangguan, bagaimana sih antisipasinya gangguan kayak tadi itu? Gangguan bagi ibu kan mungkin sedikit gangguan kalau 8 orang kemudian tercapainya kok 6. Antisipasi gimana, Bu? Antisipasinya dari 8 ini yang 6 lolos, yang 2 misalkan tidak lolos, bukan tidak lolos, mungkin kurang ya. Nah, Mungkin saya akan memberikan tindakan yang lebih fokus kepada 2 anak ini agar dia bisa mencapai pembelajaran. jadi kan fase A ya, Fase A ya. fase kelas 1. A otomatis masih ada keterkaitan antara fase A dengan Ya, kelas 2-nya ya. Kelas 2. Berarti ibu sudah melakukan komunikasi dengan beberapa guru tingkat atasnya. Iya, saya komunikasi dengan guru jika nanti di kelas 2 mungkin anak ini bukan agak lambat ya Pak ya, mungkin kurang mengimbangi dari peserta didik yang lain. Nanti harap guru ini juga bisa seperti saya, fokus kepada 2 anak ini agar bisa memfasilitasi dia dalam belajar, Pak. Bu siapa? Bu Firdausi sama Bu Ibu Asia. Bu Asia. Mudah-mudahan sih sesuai dengan harapan ibu ya. Amin, ya Karena Rabbal kan Alamin. yang ibu programkan, prioritaskan adalah bukan sedikit tadi 8 8. ya, 8 ketercapaian yang ibu harapkan tadi maksimal 8. Dan mungkin kadang-kadang juga apa yang ibu harapkan itu mungkin bisa saja kan Bu ya tidak sesuai. Nah, yang terakhir ini Bu, tindak lanjut ibu ini setelah ibu usaha udah ketercapaian semua, udah ibu harapkan, tindak lanjut ibu yang finalnya apa? Tindak lanjut saya mungkin memperbaiki pembelajaran sesuai dengan kemampuan anak-anak, Pak. Saya lihat tuh kemampuan anaknya seperti ini, saya akan membantu atau memfasilitasi anak tersebut. Luar biasa Bu Nurmawati ya, luar biasa apa yang tadi ibu dari awal, kemudian ibu kayaknya tidak punya kesulitan sebenarnya Bu, sudah melakukan semua. Pak El hanya memberikan suatu gambaran saja bahwa apa yang ibu lakukan itu sekali lagi sudah luar biasa. Belum tentu guru lain bisa melakukan dan bertindak seperti ibu. Mudah-mudahan yang ibu lakukan itu ada benar-benar mendapatkan titik terang suatu keberhasilan, karena pada dasarnya yang ibu lakukan ada suatu perbuatan yang sudah maksimal. Jadi kata orang hasil tidak mengecewakan jika memang proses yang dilakukan benar-benar maksimal. Nah, apa yang sudah ibu lakukan mudah-mudahan juga bisa menjadi contoh teladan bagi teman-teman yang lain. Seandainya ibu nanti ngajarnya mungkin kelas 2 atau kelas 6 dan sebagainya, ilmu yang ibu berikan itu yang terapkan diberikan kepada para guru-guru yang lain. Terima kasih Bu Nurmawati ya. Pak El minta maaf karena memang waktu bagi-bagi ketemu ngobrol gini kan susah ya. Apalagi besok udah mulai ada kegiatan pramuka. Itu lagi terus. Dan kita pun masing-masing punya kesibukan, ditambah setelah kita ada adiwiyata nanti. Ya, kita bekerja berkolaborasi dengan siapa saja dan kapan saja. Itu saja
Bu Nur Rahmawati Ya, sama-sama. ya yang dapat Pak El sampaikan. Baik teman-teman guru penggerak angkatan 7 dan guru penggerak yang lainnya, demikian kegiatan coaching saya Elia Anwar bersama dengan Bu Nur Rahmawati. ya. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan bisa membantu membuat suatu gambaran bahwa keterkaitan dan kolaborasi sama rekan kerja itu harus kita lakukan dan kita pertahankan. Karena pada dasarnya seorang guru tidak bisa beraktivitas sendiri tanpa bantuan guru lain. Itu saja yang dapat kami sampaikan dan mudah-mudahan acara ini yang kami lakukan bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.